Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagi kita yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ayo silakan duduk. Terima kasih untuk WL, pemusik semua luar biasa. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan pagi ini? Amin. Ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita ya. Amin. Ya. Yuk langsung aja, saya ini my second time kali kemari ya. Kedua kali ya saya kemari ya. Jadi gak usah perkenalkan diri ya. Saya ingat pemain ininya, gitarnya. Dia kalau saya lagi kemari pasti saya videoin. Lompat-lompat gini. Wow, luar biasa, mantap. Siapa namanya lupa. Oki keren Oki ya. Semua keren ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita dulu dong. Saya kalau punya pemain musik kayak kamu, waduh. Pemain musik saya cool semua, diem-diem semua soalnya dari sekolah minggu. Nah, kita udah merayakan Paskah ya. Paskah itu apa sih? Pas dan Paskah. Kebangkitan ya. Ya. Kenapa kita selalu merayakan kebangkitan Tuhan ya? Kematian juga kita ingatkan kan? Jumat Agung. Yesus dipaku pakai tiga paku ya, dipantek pakai 3 paku. Mati kan? Mati. Dia mati tetap Tuhan kita nggak? Tetap Tuhan kita. Dikubur kan? Sama kayak orang kan? Dikubur 3 hari kan? 3 hari dia bangkit. Ketika 3 hari dia bangkit, itulah saat-saatnya kita harus berbeda. Kadang-kadang saya katakan begini ke jemaat saya, ngerayain Paskah, ngerayain Jumat Agung, ya tiap tahun kan merayakan ya, bener nggak Pak Agus ya? Coba mau ngerayain, karakternya berubah nggak? Coba lihat yang suami istri, lihat karakternya berubah nggak? Hah? Berubah ya? Haleluya. Karakternya berubah seperti Kristus. Orang bisa nyanyi begini, ku bersyukur. Bapak apa Tuhan? Ku bersyukur Tuhan. Di mana? Di gereja. Coba kalau lagi bini ngamuk, bisa nggak? Ku bersyukur. Punya bini kayak gini lumayan dan ngamuk-ngamuk mulu ya kan. Coba kalau suami juga pulang-pulang nggak bawa duit, bilang, ku bersyukur Tuhan, bisa nggak? Nah saudara, orang beriman tidak akan dipermalukan, amin. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita semua. Kadang-kadang kita jangan bangga sebagai orang Kristen, tapi kehidupanmu tidak pernah berubah. Kita harus sebagai orang Kristen harus berubah. Yuk kita baca dulu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kalau di ini tulisannya nanti ya firman Tuhan deh. Oke, nggak apa-apa deh, kita ngalah daripada diusir ya kan. Yuk kita baca, lihat di mana tadi. Salah nih bro. Ayo lihat di Daniel. Baca dulu nih. Baca biar iman kita timbul karena pendengaran akan firman Kristus ya. Amin. Lihat di Daniel berapa tadi tuh? Daniel 3. Nih Daniel 3 ayat 17 sampai 18 ya. Saya baca ayat 17, saudara baca ayat 18. Terus langsung 18 ayat 28 sampai 3. Nah, saya baca ayat 17 dulu ya. Nanti saudara-saudari baca ayat 18. Jangan berantem, suami istri baca bareng-bareng ya. Oke, ayat 17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Ayat 18 sama-sama. Kalau saudara baca ayat ini, stop sampai di situ. Kejadiannya apa? Ini orang beriman loh. Sadrak, Mesak, Abednego orang beriman bukan? Beriman. Ketika dia beriman kepada Tuhan,
Judulnya apa tadi? Lupa. Orang beriman tidak akan kenyataannya ketika dia beriman sama Tuhan, kenyataannya apa? Masuk dapur perapian nggak? Masuk. Malu dong. Malu nggak? Malu nggak? Malu. Kenyataannya emang masuk proses. Tapi awalnya kita lihat nih pernyataan imannya. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku di kenyataannya. Kita kan sebagai orang beriman gini nih. Nih kalau anak orang beriman masih bayi umumnya begini. Ketika kita doa langsung mau dengerin. Setuju gak? Semua mau gak didengerin? Tapi kalau didiemin marah gak sama Tuhan? Kesel kan? Sadrak, Mesak dan Abednego ketika dia ngomong seperti Tuhan denger gak? Didiemin gak? Didiemin. Masuk ke ayat dari ayat 18, 19, 20 sampai 27 dia masuk ke dalam perapian. Tapi lihat, orang beriman tidak akan Baca ayat 28 sampai 30. Yuk, baca ya. Saya baca 28, saudara 29, 30. Lebih banyak saudara. Karena di rumah gak baca firman tuh. Jadi baca banyakkan ya. Jadi saya baca 28-nya doang. Oke, setuju gak? Yang setuju amin dulu dong biar kencang. Itu mantep baru ya kan. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. 29, 30 saudara baca. 1, 2, 3. Amin. Dipermalukan gak orang beriman? Enggak. Makanya kalau kita beriman, sebelum mati tetap beriman. Kadang orang beriman ketika dapat masalah berat bertubi-tubi, imannya stop sampai di situ. Setuju? Banyak gak yang kayak gitu? Banyak. Di sini nggak ada kan? Udah pada kabur mungkin ya. Kadang-kadang begitu. Kita ngajarin yang benar, kita ngajarin benar. Nih, saya dengerin jemaat Tuhan di sini. Gereja nggak usah pindah-pindah. Alkitabnya sama. Ya. Tergantung iman kita kepada Tuhan, tergantung pengenalan kita akan firman Tuhan. Kalau engkau mau cari aman, nggak usah jadi Kristen. Karena orang beriman pasti diproses. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego diproses gak? Diproses. Masuk dapur Tapi setelah itu, lihat. Raja melihat ada satu orang lagi. Siapa? Malaikat Tuhan katanya ya kan. Melindungi mereka. Gak kebakar, gak mati. Setelah itu baru dapat buahnya. Amin. Bilang istrimu dong. Say. Bilang istri kan? Bukan? Oh, lu. Bahaya dia. Lihat dong tatap. Masa natap kemari lihat. Say gitu dong. Tetap beriman dong kita. Tatap dong wajahnya jangan ngeliat. Nah gitu. Aduh. Wah. Saya demennya masih apa? Oki ya? Oki. Lompat-lompat gini. Istrinya juga lompat-lompat loh tadi loh. Untung satu lompat situ, lompat sini. Kalau dua-duanya lompat sini miring nih gedung. Iya kan? Nah saudaraku yang terkasih, itu pembukaannya ya. Jadi ini pembukaan ini kita dengar firman Tuhan. Ketika kita baca sampai habis, orang beriman bukan yang gak bakal diproses. Tapi orang beriman tidak akan Nah,
kita masuk. Ada 4 alasan mengapa orang beriman tidak akan dipermalukan. Ya, there are 4 reasons why believer will not be ashamed. Pakai bahasa Inggris, nyanyi pakai bahasa Inggris, gue pakai bahasa Inggris. Ya kan? Nggak apa-apa dong. Yang pertama, the Bible said. Siapa yang kata? Firman Tuhan yang kitab suci yang mengatakan, bukan saya. Lihat yuk kita baca bersama-sama. Roma 10 ayat 11, yuk baca sama-sama. Kan iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita nggak pernah baca, ngeluarin suara, nggak masuk ke kuping. Apalagi nggak pernah baca firman Tuhan, boro-boro masuk. Ya, kalau makanan masuk keluarlah. Kalau firman Tuhan masuk bertumbuh, bener nggak Pak Agus? Nanti saya kasih perumpamaan. Saudara lihat nih, bener apa enggak ya? Yuk baca 1, 2, 3. Tidak akan dipermalukan. Yang suami istri tunjuk, lu nggak bakal dipermaluin. Iya kan, nggak bakal dipermalukan. Ini firman Tuhan yang berkata. Coba lihat di ayat 9 sama 10-nya deh. Bisa nggak buka? Ayat 9 sama 10-nya berkata apa tuh? Nggak apa-apa Pak Gus ya. Berapa jam saya sini? Jangan dong bebas. Enak di lu nggak enak di gua. Buset dah. Ayo lihat saya lihat dulu dari sini ya. Ayat 9 sama ayat 10-nya. Udah Roma 10 ayat 9 sama 10-nya. Saya kasih basicnya. Kenapa nggak akan dipermalukan? Ya. Sebelum kita bertobat, kita diminta dong untuk apa? Terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk baca ayat 9-nya ya. 1, 2, 3. Sebab bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan Nah, yang 10-nya. Karena dengan hati orang percaya itu dasarnya. Dasarnya gini nih. Jadi iman itu bukan semata-mata karena engkau mengharapkan sesuatu dan dapat itu. Amin. Saya kasih kalau kita cuma mengimani, misalnya ngimanin mobil, ngimanin pekerjaan, ngimanin istri yang cantik, ngimanin suami yang baik, itu biasa. Amin. Yang dasarnya penting keselamatan. Makanya di ayat 11-nya dikatakan, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan Yang pertama dasarnya apa? Diselamatkan. Saudara udah percaya Yesus semua kan? Kalau percaya Yesus, nih dengerin nih. Orang hidup pasti menderita nggak? Kayaknya banyak yang menderita di sini nih. Ini lagi banyak menderita pasti aja ya kan. Nah, banyak yang ini nggak diberkati nggak? Banyak kan? Yang menderita ada nggak? Ada nggak orang Kristen udah jadi Kristen selama hidupnya menderita terus mati? Hah? Ada, ente baca tuh di Ibrani 11 ayat itu catatan orang-orang beriman, di belakangnya tuh ada orang beriman. Dia beriman tetap aja dipenggal kepalanya. Dengar baik ya. Gak dipermalukan maksudnya begini. Karena walaupun engkau orang beriman, kadang-kadang kan emang diizinkan Tuhan untuk menderita. Tapi kita gak mau kan menderita kan. Gak mau. Tante udah berapa lama cukup menderita kan. Tapi sekarang kan udah gak dipermalukan. Udah bahagia kan. 82 men. Belum tentu saya bisa kayak tante 82 gini. Iya benar ya. Pak Agus bisa gak nyampe kira-kira? Nggak tahu juga ya kan. Walaupun Pak Agus dikasih karunia oleh nggak tahu sampai umur berapa nggak tahu. Itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Tapi intinya ketika kita nggak dipermalukan, ketika kita nanti nih mempertahankan iman kita akan Maksudnya diselamatkan gini. Kita pegang dasarnya itu dulu. Jadi ketika kita ada masalah persoalan yang menggoncang kita, misalnya
Sampai kaget dia, lu kasihan dia. Sorry ya, nih opanya ngegini nih, kalau khotbah teriak-teriak nih. Saudara, dengar baik. Saya percaya di sini pernah mengalami penderitaan. Amin. Siapa yang gak pernah ngalamin penderitaan? Saya doain sekarang biar habis ini menderita. Saya pernah ngalamin penderitaan juga. Penderitaan orang umumnya karena apa? Iya, karena perbuatan diri. Karena apa biasanya kalau suami istri? Tadi dia ngomong takut ada bini lu, biarin aja bini lu, anggapnya nggak ada. Karena apa? Duit. Emang bener, saya konselingin jemaat aja. Jemaat saya konselingin. Wah Pak, dia udah kasar sama saya Pak. Ya udah kasar sama saya Pak. Istrinya ngomong gitu. Terus suaminya juga, iya Pak. Dia juga udah gak ngeladenin saya lagi Pak. Kenapa? Itu kan covernya doang. Pas dibalik, balik satu, balik dua. Ujung-ujungnya apa? Duit. Kamu penderita karena apa? Duit. Ujungnya apa? Susah. Berantem. Saudara dengar baik. Firman Tuhan Roma 10 ayat 9 dan 10 mengatakan, engkau tidak akan dipermalukan kalau engkau mempertahankan iman saudara. Amin. Kalau orang pertahankan iman, diselamatkan enggak? Penderitaan ada akhirnya enggak? Di dunia tuh penderitaan ada akhirnya. Mati lu udah gak menderita lagi kok, ya kan? Masuk kehidupan kayak lagu tadi tuh, ada kan? Kekal kan? Masuk kehidupan kekal. Lebih baik mana? Menderita di dunia apa menderita di kekekalan? Di dunia. Banyak orang otaknya pendek, sumbu pendek. Otaknya pendek, menderita saling menyalahkan suami istri. Menderita salahkan saudara. Menderita salahkan teman. No, sedang diproses oleh Tuhan. Sadrak, Mesak dan Abednego diproses Tuhan enggak? Walaupun dia benar. Didiemin sama Tuhan, masuk dapur perapian. Bagaimana dengan kita? Ketika kita masuk dapur perapian, korbankan iman kita? Lihat Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia masuk dapur perapian, tapi tidak dipermalukan oleh Tuhan. Amin. Jadi, saudara, kan itu dari firman Tuhan. Sekarang saya mengajakin saudara gini nih, biar saudara nggak tegang, biar saudara tahu Yesus mati disalib pakai 3 paku, dikubur 3, pada hari ketiga bangkit, ya kan? Sebenarnya kita itu harus tetap beriman apapun keadaan kita. Amin. Karena Yesus telah memberi modal kepada kita. Firman Tuhan telah memberi modal kepada kita. Keluarin HP. Ayo keluarin HP, taat dong. Gak taat juga nih, gue kepret juga dah. Keluarin HP, ya. HP, keluarin, udah. Ini saya kasih perumpamaan gini, gak bakal dipermalukan oleh Tuhan. Udah ya, masukin ke kalkulator. Oh, kan demen nih kalau ngitung duit, demen nih gue demen. Udah, tante diem aja tante, biarin, lihat ini dengerin tante ya. Udah ya, udah. Pikirkan di pikiran saudara angka 1 sampai 9. Ya, nggak sama nih, pasti suami istri nggak boleh nyontek ya. Udah, pikirkan 1 sampai 9, masukin angka yang kamu pikirkan. Masukin udah. Kali 2. Sama dengan? Hasilnya lebih gede nggak? Dari yang kamu pikirkan? Itu umumnya orang yang beriman kepada Tuhan pertama kali itu bayi. Ketika berdoa didapat hasilnya jadi gede kan? Gampang kan? Terus. Udah ditambah 5. Sama dengan? Hasilnya tambah gede nggak? Tambah gede ya Pak. Kamu kalau misalnya diberi pertama lahir baru, kenal Tuhan, berdoa, dijawab, seneng nggak? Karena ada hasilnya. Dengar nih ada hasilnya ya. Ditambah 3. Wih, tambah gede nggak? Tambah gede hasilnya.
Tambah gede kan hasilnya kan? Udah, orang tuh biasa begitu tuh, tambah seneng tuh. Ditambah 2. Salah, bukan ditambah 2. Ulangin dulu. Udah tadi udah diulang bisa. Dibagi 2 maksudnya. Udah? Jadi kecil nggak? Jadi kecil kan? Biasa orang Kristen, dengerin. Ketika kita baru pertama kenal Tuhan, naik, doa selalu dijawab. Ketika engkau sudah mulai dewasa, nggak semuanya doa dijawab. Malah dapat problem. Hasil yang tadinya besar, jadi kecil nggak dibagi 2? Bagi 2 jadi kecil. Udah gitu engkau jalan lagi, tetap beriman sama Tuhan, dikurangi 1. Tambah kecil nggak hasilnya? Tambah kecil. Udah. Tadi masih ingat kayak yang pertama kan, dipikir nomor berapa? Kurangin yang nomor yang kamu pikirkan. Udah? Hasilnya 3 kan? 3 kan hasilnya. Kalau yang taat hasilnya 3, kalau yang nggak taat hasilnya beda. Dia langsung nggak sama denganin, langsung hasilnya di total hasilnya ntar bisa per berapa gitu. Tapi yang sama dengan, itulah iman yang Tuhan ajarkan kepada kita step by step. Kenapa 3? Ketika semua berakhir, kita hanya punya iman, pengharapan, dan kasih. Udah punya modal kan? Nggak bakalan dipermalukan. Kalau kau punya iman, pengharapan, dan kasih, otakmu nggak ke duit ya. Amin. Yang kedua, sekarang yang kedua. Lompat dah. Ini kalau misalnya ini yang akan apa tuh? Ketika kau punya iman, pengharapan, kasih, engkau pasti akan berakar. Ketika berakar akan ketika bertumbuh akan ketika berbuah akan bersaksi bagi Tuhan kalau berbuah. Ketika bersaksi akan bersatu. Ketika bersatu engkau bercahaya. Jadi terangnya Kristus. Yang kedua, faithful believers make the impossible become possible. Orang percaya yang beriman membuat yang mustahil dapat Kejadian 18 ayat 11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Kalau orang mati haid bisa beranak nggak? Bisa hamil nggak? Kok beranak lagi kayak? Bisa hamil nggak? Oke, anaknya berapa? Astagfirullahaladzim. Luki. 3. Umur 3 sama 4. Iya. Wih, baru udah tahu nih, baru punya anak kayaknya nih. Mukanya bahagia soalnya, iya kan? Ya, amin. Udah kan? Udah KB belum? Oh, udah steril. Kalau belum mau keterlaluan lu. Lu enak bikinnya lu, bini susah kan. Nah, kalau dulu banyak anak banyak rezeki Tanda ya. Tanda berapa Tanda? 10. Tante kalau sekarang nih, istri sekarang dikasih anak 10, mati muda. Istrinya mati muda, suaminya cepat mati juga katanya. Dia istrinya udah nggak mau ngurusin. Kalau dulu kan anak bisa ceceran kan. Sekarang, laki so. Itu dulu Tante, sekarang laki perempuan sama saja, amin. Diberkati oleh Tuhan. Anaknya laki perempuan? Semuanya ada. 1 cewek 2 cowok. Lu hebat lu, lu ikutin Tante lu, mau 2 cowok lu. Luar biasa. Nah, jadi Kejadian 21 ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, pada waktu yang telah ingat gini saudara, kenapa kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan? Firman Tuhan yang datang kepada kita pasti jadi. Manusia boleh mereka nggak mungkin lu bisa gitu, ya kan? Ada kejadian, saya ke gereja sama namanya Mahanaim, GBI juga Mahanaim di Poris. Pas saya lagi melayani, datang suami istri. Om,
Doain om, kenapa? Istri saya dan saya belum punya anak sampai saat ini. Oh ya udah, hamba Tuhan apa susahnya ya kan, tinggal doain doang, tumpangin tangan, bener kan? Amin kan? Imannya iman siapa? Iman mereka sebenarnya, bukan iman dari saya, enggak. Saya cuma doain, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Yang terjadi, kalau mereka benar-benar beriman, jadi enggak? Ketika waktu itu ditetapkan Tuhan, saya cuma ngomong gini, dalam nama Tuhan Yesus, tahun depan, engkau punya anak. Saya cuma ngomong gitu. Enggak bilang dibuka buah rahimnya ya. Enggak, saya cuma ngomong gitu. Saya bilang, Tuhan kalau emang waktumu jadi ya kan. Berapa lama kemudian saya datang lagi ke sana. Ketika datang dia bilang, Om, ini anaknya Om katanya. Anaknya udah yang dulu didoain. Bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang tetap. Hamba Tuhan hanya sebagai peran. Hamba Tuhan bukan Tuhan. Terjadi karena karena mereka maju ke depan. Berarti beriman sama Tuhan. Hamba Tuhan hanya menumpangkan tangan. Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, ya kan? Orang percaya yang beriman membuat yang mustahil dapat terjadi. Artinya apa? Artinya apa tuh? Tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Roma 4:18. Tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk berharap. Apakah Abraham bisa berharap ketika dia sudah tua, istrinya sudah mandul? Ada nggak dasarnya untuk berharap? Nggak ada dasarnya untuk berharap. Tetapi tetap percaya walaupun tidak ada dasar untuk itu iman namanya. Amin. Yang kedua, tetap beriman walaupun keadaan tidak memungkinkan nggak? Lihat keadaan seperti itu. Abraham 100 tahun, Sarah 75. Mati hate, ya kan? Keadaan memungkinkan nggak? Enggak. Tapi bagi Tuhan, orang yang beriman kepada Tuhan bisa membuat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Amin. Haleluya. Kan ada lagu yang berkata gini ya, percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku, percaya padamu. Itu iman. Iman itu pasti melampaui pikiran kita. Sama seperti Abraham. Dia tetap beriman dan percaya walaupun secara pikiran manusia gak mungkin. Amin. Yang ketiga, ya 4 poin aja ya. Jangan lama-lama udah mau diajak makan tuh. Ayo, lama tuh khotbah lama dia udah capek deh gua juga udah tahu tuh katanya dia mau ngomong apa udah tahu. Ya udah biarin lah, ya kan. Biarkan. Ya, aduh, ya kan. Biarkan mereka berlalu. Yang ketiga, faithful believers can see the invisible. Orang percaya yang beriman dapat melihat yang tidak tapi bukannya ini nih faithful believer lain sama orang yang punya karunia penglihatan. Kayak Pak Agus kan punya karunia penglihatan kan. Saudara juga semua punya karunia penglihatan. Karena bisa melihat saya bedanya gak bisa lihat roh. Bedanya gak bisa lihat roh, itu aja dah. Tapi kalau orang punya karunia penglihatan, dia bisa lihat roh. Di belakang saya ada siapa dia bisa lihat, bener gak bagus ya? Saya dulu punya jemaat juga, tuh jemaat kurang ajar juga tuh, bener loh, saya gak tahu. Dia bilang, Pak saya bisa ngelihat Pak katanya. Tuhan kirim orang-orang seperti itu. Dulu saya di New Jersey. Ketika saya diutus dari Philadelphia ke New Jersey. Saya dikasih rumah misi gede. Gede tapi menyeramkan. Masuk sana udah horor Pak. Masuk sana udah horor. Ini yang bilang orang percaya beriman dapat melihat yang tidak
Pas saya mau jalan dari Philadelphia, salah satu tim kita, dia itu pendoa, dia telepon, "Ko Joni, saya dapat penglihatan." "Penglihatan apa lu dapat?" Di belakang itu dekat kolam renang itu banyak buaya katanya. Banyak buaya. "Oh iya? Waduh, buaya beneran apa buaya darat nih ya kan?" Tapi yang namanya udah kita oke, jalanin misi, kita jalan. Bener aja ketika saya menginjakan masuk buka pintu, kerak, bulu kuduk saya merinding. Bangun semua. Buset, ini rumah serem banget nih ya. Ya udah habis gitu dari New Jersey balik lagi ke Philadelphia. Balik, saya bilang tim yang dari New Jersey, saya di sana sudah ngembalakan gereja yang udah nggak ada pemusiknya segala macem, orang yang pada kabur. Saya masuk ke sana, saya bilang gini, "Siapin ya, nanti tim ya, gue doa dulu Tuhan maunya apa." Saya bilang, kita berdoa Tuhan mau ini. Biasanya kan kalau kita masuk ke rumah, ngurapin rumah pakai minyak ya kan. Tuhan nggak mau begitu. Beli anggur, anggur, pakai anggur. Pakai anggur, kita perjamuan di situ. Pakai anggur, terus kita urapin. Pas kita lagi doa, saya lagi doa nih, saya main gitar doa. Tuhan kok bawa saya ke bawah? Bawa tuh saya ke bawah. Basement, saya ambil main gitar, nyanyi bawa ke bawah basement. Salah satu jemaat ikut ke bawah ikut. Saya kan nggak tahu, tiba-tiba saya dibawa, sini ada mesin cuci nih. Saya berdoa di sini, yang jemaat satu dia bilang, "Pak Joni, tuh dia di situ 2," katanya ya kan. "Usir dalam nama Tuhan Yesus." Diusir tuh, takut nggak dia dalam nama Yesus? Lari Pak, lari, naik ke atas lantai 2, masuk kamar. Seru lu kayak ini, kalau enggak bener, ini cerita kayak cerita main-main, tapi kenyataan. Ketika masuk, dia masuk ini apa? Lemari baju, masuk ke situ, plek, nempel, plek, wajah berubah lagi, pokoknya lemari coklat bisa coklat gitu kan ya. Berubah, kita usir, nggak keluar. Saudara, Tuhan ingatkan gini, kenapa semua lu olesin pakai darah Yesus katanya. Kan bisa kita doa nih, kita olesin nih semua nih. Jendela doles pakai anggur, darah Yesus, bungkus tutup bungkus, nggak bisa keluar loh. Benar loh, itu benar, ini kenyataan. Kata Pak Joni, kok dia nggak mau keluar ya, balik-balik nggak bisa keluar. Berarti darah Yesus itu penuh kuasa. Walaupun Yesus sudah nggak ada, ketika kita berdoa dengan darah Yesus itu penuh kuasa. Amin. Tuhan tuh bicara sama saya dalam hati, buka tuh pintu. Saya buka pintu, buka ya. Teman saya langsung nengking, dalam nama Yesus keluar, lari keluar. Saudara, orang yang percaya, yang beriman dapat melihat yang tidak kelihatan. Saya kelihatan nggak? Saya nggak bisa ngelihat, terus terang nggak bisa ngelihat Pak. Sampai sekarang nggak bisa ngelihat, cuman bisa berasa. Kalau ada sesuatu saya berasa. Hanya karunia-karunia khusus seperti Pak Agus ya. Tapi saudara semua punya karunia penglihatan. Amin. Karena bisa melihat Nah, bagaimana caranya? 2 Korintus 5 ayat tuh. Sebab hidup kami ini hidup karena bukan karena next. Hidup karena percaya bukan karena hidup karena percaya bukan karena melihat. Bagaimana caranya? Dia percayalah. Nih saya baca contoh ini nih. Saya baca contoh ya. Ini apa? Nah? Tahu botol. Tahu, gue juga tahu nih botol. Makanya gue bawa. Contoh. Boleh buka jaket gak? Boleh. Panas Pak. Saya kurang. Kita beli lagi 2 menit baru. Buka jaket, sorry ya. Nah, saudara, bagaimana caranya?
Nah, bagaimana caranya? Ini ceritanya begini nih. Tadi kita bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi iman timbul dari pendengaran, Roma 10 ayat 17, dan pendengaran akan firman. Ini ceritanya manusia. Bilang ini manusia. Karena ada salib ini menandakan apa? Orang apa? Kristen ya. Saudara kalau masuk gereja disebut orang Kristen enggak? Saudara kalau KTP-nya Kristen sebut orang Kristen bukan? Beda nggak tapi? Beda. Orang yang firman Tuhan itu, saya bilang tadi, orang makan bisa kenyang nggak? Bisa. Dibuang nggak? Iyalah dibuang, kalau nggak buang lu mau meledak ya bro. Tinggal bilang gitu aja susah banget sih, ya. Makan pasti dibuang, buang lapar makan lagi kan? Minum dibuang nggak? Dikeluarin minum lagi kan, haus kan? Bener nggak? Nih kayak minum kayak begini nih saudara, tahu nggak? Saya haus nih misalnya nih, saya minum. Ini contoh bener. Saya ngasih yang real aja. Habis kan? Ada kan diminum kan? Saya jadi nggak haus kan? Tapi air yang di dalam ini dikeluarin nggak kan? Habis diolah dikeluarin. Sekarang saya tanya, firman Tuhan yang kamu makan, yang kamu baca, yang kamu dengar, masuk nggak? Pertanyaannya, kelihatan apa nggak? Firman Tuhan nggak kelihatan. Orang Kristen kelihatan nggak? Kelihatan kan orang Kristen kan? Kelihatan. Mau percaya firman Tuhan, Ibrani 11 ayat 1. Saya buktikan nih, orang Kristen yang makan firman Tuhan dengan orang Kristen yang nggak pernah dengar firman Tuhan, cuman Kristen KTP, nggak makan firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita. Taunya orang Kristen itu makan firman Tuhan dan hidupnya sesuai firman Tuhan dari mana? Hah? Dari mana bu? Hah? Oh, ada rohani, ada yang buah, ada yang kelakuannya, yang benar. Serius nih. Saudara, kita kalau mau lihat orang Kristen yang beriman, dia itu hidup sesuai firman atau tidak ketika dia ada masalah. Ya, ketika ada masalah orang bisa nyimpang nggak? Banyak nggak yang nyimpang? Dan ketika dia diberkati, orang diberkati bisa nyimpang nggak? Bisa. Bisa melakukan perbuatan dosa nggak? Bisa. Kalau mereka nggak pernah makan firman Tuhan. Orang yang menderita bisa nggak menderita nggak? Bisa nggak menyimpang nggak? Bisa. Kalau mereka makan firman. Jadi perbedaannya cuma satu. Ketika mereka ini mendengar dan makan firman Tuhan, seperti ini. Bentuknya sama kan? Orang Kristen. Yo, kita lihat dulu sebelumnya. Jangan nafsu dulu ya. Next. Ciri-ciri orang yang beriman dapat melihat yang tidak kelihatan. Contohnya siapa? Daniel. Daniel itu orang beriman. Dia dapat melihat sesuatu yang tidak kelihatan begini. Ketika ada peraturan, pokoknya nggak boleh berdoa sama siapa? Sama dewamu, sama Tuhanmu, kamu harus minta marah raja. Daniel enggak. Orang yang beriman selalu konsisten dalam iman. Orang yang beriman konsisten dalam beribadah. Daniel udah nggak boleh beribadah, dia beribadah malah. Sehari 3. Orang yang beriman berani tampil orang yang beriman berani melawan. Nah, bukan berarti tidak akan ada tantangan atau ujian hidup bagi orang yang beriman pasti menemui tantangan hidup dan proses hidup. Kalau nemuin itu harus apa ya? Hadapin. Banyak orang Kristen nggak mau hadapin, dia menghindari. Tapi kalau mau hadapi akan kelihatan hasilnya. Daniel kelihatan nggak hasilnya? Masuk ke gua singa nggak? Masuk juga. Hasilnya kelihatan nggak? Kelihatan, malah diangkat dia menjadi orang tertinggi juga. Dipercaya oleh raja. Jadi orang yang
beriman akan kelihatan. Saudara, ya Pak Agus saja. Saya ngerti ya, oke aja dong. Jangan panas-panas. Ini orang beriman, ya. Ini orang sama-sama orang Kristen. Ini beriman karena dia tiap hari makan firman. Ini beriman, ini orang Kristen, orang percaya lah gitu, tapi nggak pernah makan firman. Lalu saya mesti tiap hari baca firman Tuhan. Orang yang baca firman Tuhan itu ya. Buat kan orang, padahal kan makan firman Tuhan kan bentuknya sama nggak tiap orang? Sama. Orang yang nggak makan firman Tuhan, dia nggak makan firman Tuhan. Tetap nggak? Tetap Kristennya masih ada nggak? Hancur nggak? Jadi firman Tuhan walaupun nggak kelihatan, yang kita makan itu akan membuat kita kuat dalam menghadapi apapun juga. Masalah boleh datang, kita tetap dalam Tuhan. Berkat boleh datang, kita tetap dalam. Amin. Tapi ketika engkau nggak makan firman Tuhan lagi, lu demen ngancurin orang lu. Ketika kita nggak dalam firman Tuhan, hancur, hancur. Kalau hancur gini mulihkannya susah nggak? Susah. Tapi ketika engkau nggak hancur, orang-orang akan bilang begini. Masalahnya sama teman, tapi dia beda. Tapi ini sebagai orang percaya dan percaya Kristus, ya, ya, ngerti saudara? Jadi, ya, bukan berarti tidak akan menghadapi tantangan atau ketika kita beriman, kita makan firman Tuhan setiap hari, hadapi semuanya. Pernah sakit nggak? Sakit, tapi butuh. Kan ngadepin proses. Daniel masuk gua singa nggak? Masuk, tapi Tuhan lindungi dengan yang tidak kelihatan itu. Tuhannya kelihatan nggak? Waktu itu semua. Kita percaya Tuhan sudah naik ke surga. Kita nggak pernah baca firman. Yang beri kita kekuatan siapa? Nggak ada. Firman Tuhanlah kekuatan kita. Amin. Amin. Mau kayak gini? Jangan kasihan Pak Rudinya, stres dia. Iya. Yang terakhir ya. Amin, terakhir paling demen, paling enak kan terakhir kan. Saya kalau terakhir gini, udah paling ini asik deh ya kan. Saya bisa buat mujizat. Yang buta jadi melek. Wih, terakhir bro. udah habis dah, mantap lah pokoknya ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Apa tuh orang keempat? Baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Orang percaya yang beriman dapat mengalami hal-hal yang mustahil. Amin. Tadi kan itu ceritanya kita makan firman Tuhan kan. Firman Tuhan yang kita makan itu, yang kita dengar itu, tidak akan terjadi apa-apa kalau kita tidak melangkah. Setuju? Kalau bohong nih ada orang yang beriman baca firman Tuhan, emang beriman. Kadang-kadang ketika Tuhan suruh melangkah, dia nggak melangkah. Jadi mujizat nggak? Nggak bakalan. Kadang-kadang langkahnya Tuhan itu di luar nalar kita. Amin.
masalah. Makanya harus mengalahkan panca indera. Coba misalnya nih, ini yang laki-laki nih, ya, laki-laki sama perempuan nih, coba laki-laki sama perempuan. HP itu bisa menggoyahkan iman nggak? Bisa nggak? Kalau yang laki-laki goyahnya imannya dari mana? Itu pemain drum mana? HP itu goyahkan imannya dari mana? Nah, coba kalau kita ngeklik, tak, ya kan? Pasti muncul yang enggak kan? Ya kan? Ada yang muncul paha separo. Bener nggak? Ini bener nih. Ini kita bicara logika, iya kan? Terus muncul apa tuh? Cewek pakai pakaian minimalis, ya kan? Bener nggak? Kalau pakai pakaian minimalis atau muncul yang begitu, kita klik nggak? Kalau Penasaran klik, pernah nggak? Jangan. Pernah dia tuh. Udah jangan berantem, udah ngaku dia. Nah, enggak ini contoh yang real gini ya. Nah, itu makanya ketika kita nggak beriman, kita nggak bisa mengalahkan panca indera kita. Nah, yang perempuan kalahnya dengan apa? Shopping kan? Ya. Online kan? Ya. Ada murah. Ngeklik nggak? Ya. Ngeklik nggak? Habis duit? Ya. Minta laki kan? Laki nggak ada duit marah nggak? Enggak. Ini saya kasih contoh yang real, ya. Kadang kita nggak bisa mengalahkan panca indera kita, mata, telinga sekarang. Kalau kita nggak beriman, nggak baca firman Tuhan, kita lebih senang dengerin gosip apa dengerin khotbah? Gosip. Itu namanya nggak mengalahkan panca indera kita. Karena apa gosip? Digosok makin. Satu bilang gini, Oki bilang berdoa. Jangan orang lain nyanyi, karena nyanyi rahasia ya. Kalau nggak berdoa, ya kan? Nggak berdoa, kan udah ngomong si ini ABCD, ya kan? ABCD ya kan? Oke, gua doain. Oke cerita, lu jangan ngomong lagi ya. Terus ini gua bilang ABCDE, ya kan? Dari D ke E. Sini gua ABCDEFG, waduh, ya kan? Kadang-kadang telinga bisa menjerumuskan manusia kalau kita nggak senang baca firman. Panca indera apa lagi tuh? Siapa yang di sini suka marah-marah? Yang suka marah-marah angkat tangan. Oh, cuma saya sendiri. Ayo. Oki mah enggak pernah marah-marah. Sering balik sering. Dia soalnya bini udah ngotot balik sering. Cuman di gereja aja dia lompat-lompat. Enggak. Yang suka marah-marah jaga di mulut, ya kan? Karena di mulut ada lidah. Kalau nggak ada lidah nggak bisa ngomong. Ya kan? Ketika kau mengucapkan satu kata yang salah, itu udah menjadi kutuk. Kenapa? Karena engkau dikuasai oleh otoritas, apalagi engkau pelayanan. Ngerti nggak? Orang pelayanan harus hati-hati. Orang yang udah di mimbar harus hati-hati. Jangankan orang di mimbar, orang yang udah percaya firman Tuhan, engkau mengatakan sesuatu itu bisa terjadi. Karena terikat. Dari mulutmu terikat semuanya. Jadi jangan sampai kita kalah sama semua. Yang ini mengalahkan proses berpikir. Nah, proses berpikir susah. Taat kepada perintah Tuhan. Saya kasih contoh yang real. Yuk, baca yuk. Di mana? Matius 14 ayat 17, 18, 19. Saya kasih contoh yang real begini nih. Matius 14 ayat 17. Udah dapat? Kita baca gantian ya. Ayat 17 dulu. 1, 2, 3. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2. Terus ayat 18-nya. Yesus berkata, bawa kemari kepadaku
Oke, stop sampai situ. Ya. Ini contoh yang real nih. Mengalahkan panca indera gimana? Murid Yesus pada waktu itu kan sering mengikuti Yesus ya. Setuju nggak? Ketika dia mengajar, ketika dia berkhotbah, muridnya ngedengar nggak? Ngedengar. Saudara di sini kan udah nggak ada Tuhan Yesus kan? Ada nggak? Tuhan Yesus yang real ini nggak ada kan? Kan ada Roh Kudus kan? Kan ada firman Tuhan kan? Nggak kelihatan kan? Tuhan di sini mengajar kita untuk beriman, mengalahkan proses berpikir, mengalahkan panca. Coba lihat nih, 5 roti dan 2 ikan. Muridnya suruh maju ke depan. Kalau saudara nih misalnya nih, sesuatu yang mustahil, ngedumel nggak? Muridnya, coba bawa kemari tuh 5 roti dan 2. Muridnya ngeliat nggak? Itu banyak orang. Udah 5.000 laki-laki, belum yang cewek ya kan? Bisa 10.000, 11.000 udah. Suruh bawa sama Yesus ke atas. Sampai di depan, Yesus cuma mengangkat berkat. Saudara, Yesus mengajarkan iman kita untuk bertindak. Banyak orang Kristen maunya mujizatnya dulu, bertindaknya kagak. Baca ayat 19-nya. Yuk baca pelan-pelan. 1, 2, 3. Lalu dan Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Yang Yesus ajarkan apa saudara? Hah? Yang Yesus